Mengoleskan salep sendiri. Bab 135. Nurut, lain kali kamu hati-hati. Rehan dengan perlahan melepaskan Yuki dan memberikan ciuman peringatan di bibirnya. Yuki dasar bodoh. Kalau saja dia bermanja-manja dengan Rehan, semua permintaannya pasti akan dikabulkannya. Setelah dilihat-lihat, sepertinya Rehan juga tidak sejahat itu. Dulu dia sendiri yang terlalu bodoh, hanya tahu beradu dengan Rehan. Di koridor menuju kamar Nindi ada tempat olahraga pribadi. Yuki mendorong Rehan ke dalam. Dia berkata, "Kamu jangan pergi ke sana. Aku mau ketemu dengan Nindi." Sejak hari peristiwa bunuh diri itu, Nindi sudah membenci Rehan sampai ke dalam tulang-tulangnya. Yuki takut Nindi akan mengatakan kata-kata yang akan menyakitkan di depan Rehan, membuat semua orang menjadi canggung. "Kenapa? Bawa aku bertemu temanmu, memalukan sekali ya?" Melihat Yuki terus mengusirnya, warna muka Rehan mulai tidak bagus. Kalau dulu, Yuki pasti sudah bertengkar dengannya. Sekarang dia sudah menjadi penurut. Dengan lembut, dia menarik tangan Rehan di sana, bermanja-manja. "Rehan, aku tidak bermaksud begitu. Cuman terlalu tiba-tiba, aku takut mengagetkan Nindi saja. Kamu jangan galak gitu dong." Sepasang bola matanya yang gede itu berkedip-kedip seakan sangat tidak berdaya. Rehan bisa menerima trik ini, mencubit-cubit wajahnya dan berkata, "Iya deh, cepat masuk. Aku tunggu kamu di sana." Mengetok pintu, Nindi membuka pintu dan melihat Yuki. Hatinya sekarang sangat lega. "Yuki, kamu kemarin malam pergi kemana? Aku mencarimu kemana-mana." Mata Nindi terlihat memerah. Sekali lihat sudah bisa tahu kalau dia baru saja menangis. Hati Yuki tidak bisa menahannya, langsung menarik tangan Nindi. "Nindi, maafin aku ya. Kemarin malam, aku..." Yuki benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada Nindi. "Kemarin malam kamu berduaan dengan Rehan kan?" Nindi langsung bertanya. "Ya." Yuki sedikit takut Nindi tidak senang, mengangkat kepalanya dan melihat lalu berkata, "Nindi, itu aku sudah balikan sama Rehan." Tidak disangka, Nindi tidak marah. Dia hanya melihatnya dengan serius. "Yuki, kamu sudah yakin mau balikan sama Rehan? Aku rasa dia tidak cocok sama kamu." "Ya, aku sudah berjanji untuk mencoba menjadi pacarnya selama sebulan. Nindi, kamu tidak usah khawatir. Aku bisa mengurusnya sendiri." Yuki tidak ingin berdebat banyak soal masalah ini dengan Nindi. Dia segera mengganti topik. "Mata kamu kenapa? Kamu baru menangis ya?" Sebelum Yuki datang, Nindi mencuri-curi nangis sendirian di kamarnya. Dia merasa dirinya sudah dibohongi. Ethan sama sekali tidak serius dengannya, hanya mau mempermainkannya. Sambil mentertawakan dirinya sendiri, dia malah masuk ke dalam perangkapnya. Nindi merasa sangat malu, masih ragu mau memberitahu Yuki atau tidak soal masalah dia dengan Ethan. Melihat Nindi terdiam, Yuki merasa Nindi menangis karena dirinya. Dia sangat terharu. "Nindi, kamu pasti menangis karena tidak dapat menemukanku ya? Maaf banget ya, lain kali aku pasti memberitahu kamu aku mau pergi kemana. Nindi, maafkan aku." Mendengar Yuki berkata seperti itu, Nindi merasa sudah tidak cocok untuk menceritakan masalahnya dengan Ethan lagi. Sudahlah, anggaplah itu hanya mimpi.
Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Dia juga sudah 22 tahun. Sudah seharusnya merobek perawannya. Nindi memberikan sebuah senyuman dan berkata, "Yuki, asal kamu tidak apa-apa, sudah cukup buat aku." Saat sedang berbicara, handphone Nindi tiba-tiba berbunyi. Terkejut. Jangan-jangan telepon dari Ethan. Dia cepat-cepat mengangkatnya. "Halo? Saya dari bagian resepsionis kamar tamu. Ada seorang laki-laki menyuruh saya untuk mengantarkan sebuah kalung kepadamu." Wanita itu berbicara dengan nada yang sopan. "Ah?" Nindi meraba-raba lehernya. Benar, kalungnya yang dikenakannya tidak ada. Pasti kemarin ketinggalan di kamar Ethan. Tapi dia kenapa tidak mengantarkannya sendiri? Kenapa harus panggil pelayan yang mengantarkannya? Dia tidak ingin bertemu dengannya sampai segitunya. Seperti sebuah pisau kecil yang menusuk jantungnya. Hatinya sakit sampai warna wajahnya berubah menjadi putih. "Nindi, kamu kenapa?" Melihat warna wajahnya Nindi yang pucat, Yuki sedikit cemas. "Oh, aku sedikit tidak enak badan. Tidak apa-apa. Berbaring sebentar juga sudah baik kan?" Nindi tidak ingin berbincang banyak dengan Yuki. Melihat wajah pucatnya Nindi, terus kepikiran Rehan sedang menunggunya. Yuki lalu berkata, "Nindi, kamu istirahat dulu ya. Aku keluar dulu. Nanti aku traktir kamu makan siang." "Ya, baiklah." Nindi menganggukkan kepalanya. Matanya mulai mengeluarkan air mata. Dia menggigit bibirnya dan menahan dirinya untuk tidak menangis di depan Yuki. Yuki tidak menyadari ekspresi Nindi. Dia pun berjalan keluar. Berusaha untuk membuat gayanya saat jalan tidak pincang. Tapi seperti ini rasa sakit di kakinya semakin parah. Membuat dia tidak tahan dan mengerutkan alisnya. Rehan berlari sebentar di tempat olahraga itu. Dia baru merasa tubuhnya mulai panas. Dari kejauhan dia melihat Yuki yang berjalan dengan penuh kesakitan. Dia langsung lari ke arah Yuki. Langsung memeluknya. "Sudah bilang sama Nindi?" "Ya." Yuki berusaha melepaskan pelukannya. Dia takut ada orang yang melihatnya. "Ayo, jalan. Aku bantu kamu mengoleskan obat." Melihat Yuki begitu kesakitan, hati Rehan serasa sakit sekali. Kemarin dia tidak seharusnya begitu agresif. Cuman bisa menyalahkan kenapa dia begitu menggoda, membuat dia tidak bisa menahannya. Mau lagi dan lagi bersamanya. Setelah sampai di kamar Rehan, Yuki menahan rasa sakit dan melihat ke arah Rehan sambil menjulurkan tangannya. "Obatnya di mana?" "Aku oles sendiri di toilet." Rehan tersenyum licik. "Ngapain pergi ke toilet? Berbaring di kasur bukannya lebih gampang?" Polosnya Yuki masih tidak mengerti maksud kata-katanya. Dengan polos dia berkata, "Kalau gitu kamu ke toilet dulu. Selesai oles aku akan memanggilmu. Kamu baru ke sini." Rehan melihat tatapan Yuki yang polos. Hatinya berasa sangat bahagia. Dia justru suka dengan gaya Yuki yang lugu-lugu seperti ini. Dia langsung mencium bibirnya, memainkan lidahnya di dalam mulutnya. Dengan lembut menikmati aroma dan manisnya. Yuki merasa ada sesuatu yang menukik di bawahnya. Dia terkejut dan langsung mendorongnya. "Hei, di sana masih sakit. Kamu jangan berharap ya." Rehan tersenyum licik. Sedikit pun tidak mempengaruhi ketampanannya. Dia berkata, "Kepalamu sedang mikir apa? Aku cuma mau menciummu dan membantu mengoleskan obat saja."